Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara mengcopy presensi untuk kehadiran siswa di mapel yang kita ampu masing-masing ya. Dan juga nanti akan saya lanjutkan dengan bagaimana cara memposting materi ajar sesuai dengan topik mata pelajaran yang sudah dituliskan atau yang sudah dibuat oleh tim ICT yang ada di dalam Google Classroom masing-masing kelas yang Bapak Ibu ampu ya untuk mata pelajarannya. Jadi saya akan mulai dari cara menduplikasi presensi untuk kehadiran siswa di mata pelajaran yang kita ajar masing-masing. Kebetulan saya mengajar di kelas untuk besok ya, saya mengajar di 11 multimedia A. Oke. Nah, di kelas 11 multimedia A ini saya ambil untuk tugas kelas dulu. Kemudian dari tugas kelas saya cari mata pelajaran saya atau saya langsung klik buat ya. Buat untuk menduplikasi presensinya ya, nanti di presensi template presensi kehadiran siswa itu sudah ada di kelas masing-masing, sudah dikopikan ya, tinggal digunakan kembali postingan ya, digunakan kembali postingan. Kemudian ini karena sudah banyak ya, tinggal dicari saja, di scroll di bagian mapel yang saya ampu atau yang saya hajar gitu ya. Nah, misalnya di sini saya mengampu dari, saya klik panahnya kelas 11 multimedia A. Saya lihat untuk timestamp presensi kehadiran ya. Di sini Jumat ya. Di hari Jumat saya sudah pernah merilis absen sebelumnya. Boleh saya ambil, boleh juga dari mapel yang lain, sama saja, nggak masalah. Yang penting untuk mengambil template-nya saja, nanti otomatis nama siswa dia akan mengikuti untuk di kelas yang Bapak Ibu ampu. Contoh misalnya ini saya ambil dari mapel, kebetulan dari mapel saya sendiri sudah ada, saya ambil untuk presensinya. Tapi kalau dari mapel yang lain, misalnya ini PAI ada nih, tinggal diambil aja, silahkan diganti nanti untuk namanya. Contoh saya ambil dari mapel saya sendiri ya, kemudian saya klik gunakan kembali. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, Jumat untuk DGP 1. Nah, saya tinggal ganti nih, karena besok saya mengajar adalah hari Senin ya, Senin DGP 1 11 multimedia A, presensi kehadiran, berarti untuk pertemuan ke-24. Di sini saya ganti untuk harinya juga menjadi hari Senin ya. Senin berarti tanggal 25 Oktober, presensi kehadiran ke-24 ya. Nah, kemudian ini biarkan saja karena sudah sesuai. Nah, ini tata caranya tergantung Bapak Ibu mau menggunakan keterlambatan itu berapa menit dari jam Bapak Ibu mulai mengajar. Kalau saya biasanya menggunakan 30 menit ya, 1 jam pelajaran saya masih toleransi lah untuk mengisikan keterlambatan. Tapi ada juga guru yang 15 menit Pak, nggak masalah gitu ya. Jadi misal gini, silakan lakukan absensi secara online sebelum pukul berapa. Kalau saya lihat di hari Senin besok, saya mulai itu adalah jam 10:10 ya. 10:10, kalau misalnya saya mau 15 menit berarti kan 10:25 ya. Nah, cuman karena saya toleransinya adalah 30 menit di 11 MMA untuk yang ini, saya buat berarti sebelum 10:40. Saya setup di sini sebelum 10:40 ya. Nah, berarti kalau sudah 10:41 peserta didiknya melakukan presensi atau mengisikan presensi, maka dia wajib mengisi terlambat. Itu ditekankan kepada peserta didik. Nah, setelah kita tentukan jamnya di situ ya, kita
kita pilih ini semua siswa saja, biarkan dia posisinya pada semua siswa, ya. Kemudian poin dibuat saja satu Bapak Ibu, karena nanti kan ini akumulasinya tidak masuk ke nilai ya, nggak apa-apa, mau dibuat satu boleh, mau dibuat 100 pun boleh, tapi kalau saya sih menyarankan satu saja, karena dianggap dia hadir 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti poinnya seperti itu. Kemudian tenggat waktu. Nah, tenggat waktu di sini Bapak Ibu mau pilih berapa, misalnya ke tanggal 25. Nah, waktunya tadi jam berapa? Sesuai dengan yang Bapak Ibu isi di sini adalah batas waktunya 10.40. 10.40. Kalau Bapak Ibu memilih 15 menit ya berarti 10.25. Ini kalau saya 30 menit ya berarti saya pilihnya 10.40. Kemudian jangan lupa ini ya, dimasukkan untuk topiknya di desain grafis percetakan 1 di mapel saya ya, di mapel Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya bahasa Indonesia ya masukkan di bahasa Indonesia, matematika ya masukkan di topiknya adalah bahasa Indonesia. Karena saya mengajarnya desain grafis percetakan 1, saya masukkan di desain grafis percetakan 1, kemudian saya langsung klik jadwalkan ya, untuk besok tanggal 25 Oktober saya mau rilis absen ini jam berapa. Saya mulai tadi mengajar adalah jam 10:10 untuk DGP di 10 multimedia A ya. Saya mau rilis sebelumnya boleh, misalnya saya mau rilis jam 10.00 sudah keluar absennya, boleh, itu hak Bapak Ibu ya. Tapi memang biasanya durasinya sih biasanya kita majukan 10 atau 5 menit. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung pas saja jam 10.10 nggak apa-apa. Karena tadi saya toleransinya adalah 30 menit ya, saya majukan rilis absennya sesuai dengan waktu saya mengajar ya, karena rentangnya adalah 30 menit. Kemudian 10:10 saya pilih jadwalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti kita lihat ya di sini. Nah, seperti ini contoh sudah ada yang melakukan presensi nih, sudah menjadwalkan materi untuk draft ya. Nah, kalau nanti sudah dia tidak dalam bentuk draft, dia akan tertulis adalah jadwal. Dijadwalkan untuk kapan gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membuat periodenya selama sebulan Bapak Ibu ngajar, ya silakan aja. Tinggal sudah jadi dipilih lagi seperti tadi, prosedurnya sama, buat ambil lagi timestampnya, bukan timestamp, ambil lagi presensinya, di setting untuk minggu depannya, misalnya tanggal berapa, jamnya sama gitu ya, seperti itu. Jadi setiap Bapak Ibu mengajar silakan untuk misalnya besok nih mau ngajar nih, kayak sekarang yang saya lakukan, misalnya besok nih saya mau ngajar, saya rilis dulu, saya jadwalkan dulu absensinya atau presensinya, supaya besok pada saat jam 10:10 itu presensi keluar. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk menduplikasi presensi mapel masing-masing ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini, contoh yang sudah ada. Nah, ini kita lihat ya. Maaf nih, ketarik lagi nih ya. Ya, oke. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, di hari Jumat saya sudah merilis presensi kemarin. Yang hadir ya, diserahkan kan berarti kan hadir, yang mengisi ya, yang mengisi itu 20 ya. Dan yang 2 belum mengisi. Harusnya sih memang ini 11 multimedia A ini adalah peserta didiknya ada 26 ya. 26. Nah, jadi ini 19 yang mengisi presensi, 1 orang sakit, dia mengisikan sakit. Nah, sakit itu atas nama, saya lihat dulu ya, saya pertanyaannya. Nah, ini sakit atas nama Stefani, dia mengisi sakit. Kemudian yang hadir ya, ini nama-nama anak yang hadir. Nah, Bapak Ibu tinggal kalau mau report ke wali kelas, silakan bisa mengisikan men-screenshot ini ya, silakan men-screenshot. Atas nama Willy dan Joshua Florentino tidak hadir pada hari Jumat kemarin. Saya tinggal bisa lapor ke wali kelasnya ya, seperti itu. Nah, ada juga 2 orang murid yang tidak jujur, dia hadir terlambat
tapi mengisikan di presensi adalah hadir, tidak mengisikan terlambat. Harusnya ini Aloysius dan Rafli ini harusnya karena terlambat, di situ kan tertulis tuh ya, selesai terlambat, berarti dia mengisikan terlambat. Harusnya dia mengisikannya adalah di bagian terlambat. Nah, ini bisa kita tegur, kita peringati peserta didik tersebut untuk berlaku jujur. Itu adalah penanaman nilai-nilai ya Bapak Ibu ya. Contoh. Kemudian satu lagi yang akan saya jelaskan adalah cara memposting materi agar tidak salah kamar atau tidak salah topik ya. Nah, topik itu adalah ini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan topik itu adalah nama mapel masing-masing. Ini kan sudah masing-masing sudah dibuatkan, ada pendidikan agama, PKN, ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris ya. Pendidikan agama juga nih hati-hati, jangan sampai salah. Anak-anak jangan sampai salah, nanti ada yang pendidikan agama Islam mengisi presensi di agama Kristen, ada juga yang di pendidikan agama Kristen mengisi presensi di agama Islam. Nah, gurunya harus jeli mengingatkan setiap saat masuk anak-anaknya bahwasanya mereka sudah masuk di kelas yang benar, karena ini di classroom nanti akan muncul dua, untuk mapel agama ini pasti muncul secara waktu yang bersamaan karena kan waktunya bareng ya. Nah, diingatkan saja anaknya jangan salah milih, biasakan mereka suruh membaca agar bisa, oh ya saya agama Kristen, berarti dia milih yang agama Kristen untuk melakukan presensi kehadiran juga di agama Kristen, seperti itu. Nah, saya mencontohkan untuk membuat materi, misalnya saya mau membuat materi baru ya Bapak Ibu ya. Ini juga berlaku untuk materi atau tugas ya. Oke, buat saya mau bikin materi karena saya mau minta feedback dari anak ya, minta feedback dari anak, maka feedbacknya tidak dalam bentuk penugasan tapi dalam bentuk karena feedbacknya dalam bentuk penugasan, berarti materi tersebut saya langsung juga pilih untuk tugas ya, tugas. Nah, judulnya di situ adalah sesuai dengan modul yang sudah saya buat ya. Nah, di situ adalah gambar dan teks berbasis bitmap ya. Oke, latihan gambar dan teks berbasis bitmap. Oke. Nah, saya berikan instruksinya dulu ya, pada latihan kali ini saya melampirkan ya modul langkah ya, langkah untuk membuat teks ya, membuat penggabungan gambar dengan teks pada aplikasi pengolah image atau raster. Silahkan kalian baca modul tersebut dan langsung praktikkan langkahnya dengan objek image dan teks yang kalian pilih dan rekayasa sendiri, gunakan kreativitas kalian secara fokus. Dan postinglah hasil desainnya dalam
bentuk PSD ke dalam di Classroom ini ya, di tab materi latihan pada GCR ini. Oke, saya kasih batas waktu misalnya. Batas waktunya paling lambat adalah hari ini pukul 21.00 misalnya gitu ya. Oke, selamat berlatih. Nah, udah saya posting modulnya ya, saya ambil modul yang tadi. Nah, saya langsung drag saja karena sudah ada modulnya ini. Saya drag ke sini. Kita tunggu prosesnya ya Bapak Ibu ya. Saya drag. Nah, sudah ada 8 mega kira-kira ukurannya. Kemudian sudah jadi tuh ya. Nah, di sini hak aksesnya terserah Bapak Ibu mau. Tapi lebih baik sih siswa dapat atau buat salinan untuk setiap siswa boleh ya. Siswa dapat melihat file boleh ya. Sama, nanti mereka bisa download kok ya. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu mau buat salinan untuk setiap siswa juga bisa. Defaultnya nggak apa-apa, siswa dapat melihat file. Nanti dia bisa download ya. Nah, jangan lupa di sini pastikan untuk semua siswa, Bapak Ibu mau bikin feedback untuk latihan penugasan ini, misalnya ini berlaku juga untuk materi. Kalau untuk materi juga sama ya. Tapi kalau untuk materi mungkin nggak ada poin ya. Nah, tapi kalau untuk ini latihan penugasan ya sekaligus materi, saya berikan poin 100. Batas waktu seperti tadi saya bilang adalah misalnya itu karena besok saya ngajarnya, batas waktunya 21.00. Ya, kita tuliskan 21.00. Jangan lupa ini Bapak Ibu. Topik. Ini topik diisi, ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak isi topik, nanti kejadiannya akan seperti ini. Contoh nih, ini saya jadwalkan ya. Saya jadwalkan ini untuk besok jam 10:10 ini saya jadwalkan. Bapak Ibu akan lihat nanti akan seperti ini munculnya. Di GCR-nya akan muncul seperti ini, di GCR kelasnya. Nah, nih, dia di luar dari mapel saya. Harusnya kan ini materi ini ada masuk kepada mapel yang di dalam sini nih. Seperti saya rilis materi. Nah, yang ini nih. Menerapkan tipografi gitu ya. Nah, harusnya dia ada di dalam sini. Cuman karena saya tidak pilih topik, maka dia akan berada di luar. Nah, bagaimana caranya supaya dia masuk? Gak apa-apa kalau ada kejadian kayak begini, Bapak Ibu tinggal klik saja titik 3-nya itu, kemudian pilih edit ya, dan masukkan ke dalam topik ya Bapak Ibu ya, masukkan ke dalam topik, cari topik mapel Bapak Ibu. Saya desain grafis percetakan 1, oke. Kemudian besok dijadwalkan, saya langsung klik jadwalkan lagi. Nah, sudah, nah maka dia akan hilang tuh ya. Nggak boleh ada mapel di materi di atas ini ya. Yang paling atas itu adalah presensi untuk wali kelas. Oke, kita lihat apakah sudah masuk ke topik mapel saya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Sudah masuk. Jadi besok saya sudah ready untuk mengajar. Di saat jam 10:10 ini absen dan materi akan rilis secara berbarengan ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan meet dulu, edit ya, saya edit lagi. Bapak Ibu mau melakukan meet sekaligus membahas materi itu terlebih dahulu, yang melakukan proses sinkronus terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa langsung klik tombol meet di sini atau ajak anak-anaknya join melalui grup WhatsApp ya, atau bisa dikomunikasikan juga di presensi tadi. Bahwasanya setelah mereka mengisi presensi langsung klik Google Meet gitu pada Classroom, atau kalau di depan kan ada juga nih ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung silakan gabung ke Google Meet, atau Bapak Ibu bisa ketik di sini juga, umumkan di kelas langsung ya. Klik di sini, anak-anakku ya, yang diklik di sini, diketik ya. Anak-anakku yang sudah mengisi presensi langsung
klik gabung pada Google Meet di kelas kelas ini gitu kan. Nanti dia klik akan gabung ke Google Meet-nya. Tapi memang kelemahannya adalah untuk Google Meet yang ada di kelas ini kita tidak bisa melakukan proses record ya. Kita tidak bisa melakukan proses record. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan proses record ya? Bapak Ibu bisa mengambil link ya, mengambil link ini dibuang dulu ya. Mengambil link dari Google Meet yang Bapak Ibu punya. Ya, misal nih kan ada Google Meet yang punya pribadi, Bapak Ibu ambil, masukkan di materi yang tadi, ya, di sini. Nah, di sini tadi kan latihan berbasis, edit lagi. Nah, boleh Bapak Ibu tambahkan di sini, ya. Nah, silakan, gitu kan, silakan join pada link di bawah yang saya lampirkan di bawah ini gitu ya, yang saya lampirkan di bawah ini gitu. Bapak Ibu bisa mengisi dari situ, jadi sehingga untuk pembahasan awal dari materi berikut. Nah, bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu ambil misal nih ya, Google Meet, kan Bapak Ibu punya link Google Meet masing-masing ya, punya apa, sudah punya Google Meet masing-masing, bisa diambil dari situ. Contoh nih, saya ambil Google Meet-nya, yang biasa saya pakai gitu ya, ya supaya bisa untuk melakukan proses record. Kalau dari classroom yang tadi langsung anak-anak bisa masuk, tapi Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses perekaman. Ya terserah sih. Kalau Bapak Ibu nggak ada kepentingan atau keperluan melakukan perekaman, ya nggak apa-apa, tinggal langsung diklik saja di situ. Nah, ini maaf nih agak nge-lag, saya punya salin ya. Oke, salin, saya langsung salin ini linknya, nih gabung, saya langsung salin ini link ini ya. Nah, kalau di link pribadi kita bisa link pribadi dengan akun ya, bukan link Gmail pribadi ya, link sendiri, bukan di link classroomnya, bukan di Meet classroomnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan rekam rapat, itu bedanya ya. Nah, ini saya cantumkan di sini. Nah, cantumkan saja di sini, tambahkan link. Oke, nah itu akan ada tulisan rapat video kelas. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Dia bisa record ya. Ini saya tampilkan misalnya gini. Saya contohin ya. Ini kan yang tadi saya punya link rapat Google Meet-nya yang dengan saya punya nih ada rekam. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu langsung nyuruh anaknya masuk dari link yang ini, gabung yang di depan ataupun yang di sini, ini kita tidak bisa melakukan proses perekaman, Bapak Ibu ya. Nih contoh ya, sabar, bentar ya, ditunggu dulu, ini agak loading saya punya. Ya, memang lebih mudah sih, anak-anak akan bisa langsung join ya. Anak-anak akan bisa langsung join di situ. Nah, ini saya gabung sekarang ya. Nah, ini untuk link yang ada di GCR langsung. Nah, nggak ada Bapak Ibu. Bedanya di situ. Hanya bisa untuk Meet saja, untuk chat saja, tapi tidak ada rekam. Tapi kalau dari link Google Meet yang akun kita punya sendiri berbasis GCR ya. Nah, ini ada rekam rapat. Itu sih solusinya bagi yang ingin melakukan rekam rapat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh langsung memberikannya, mengcopy linknya pada materi atau pada penugasan yang Bapak Ibu akan kirimkan nih, contoh seperti ini. Gitu Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk
kali ini. Mohon maaf ini terlalu panjang mungkin videonya ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat video ini untuk masing-masing kita semua ya. Dan jika nanti memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan boleh japri ke kami tim ICT SMK Syahid, ataupun boleh kita langsung bertanya di sekolah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.